Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kaprodi dan Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya Lia Hilalia, Guru Pendidikan Agama Islam dari SDN Petukangan Utara 07 Pagi dengan nomor peserta 317163001060. Sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 41240199102074. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan angkatan pertama dengan mengambil materi ibadah haji subtema rukun haji kelas 5 semester 2. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukannya dan sarannya untuk kedepannya agar saya lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Hari ini hari apa? Jumat. Kita belajar Agama Islam. Ih, ganteng-ganteng hari Jumat ini semuanya nampak cantik dan nampak ganteng murid kuliah kelas 5. Oke? Cantik, ganteng, kelas 5, sehat semuanya. Kita berdoa bersama semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Kita membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniya walikuliyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sudah berdoa, semoga hari ini belajarnya kita lancar dan berkah dalam mencari ilmu. Sebelum belajar dimulai, Mulia mau absen dulu ya. Yang Mulia panggil, angkat tangannya, terus bilang hadir. Abdullah Khairul Azhar. Hadir. Alhamdulillah. Abizar Baim Ramadan. Al-Awqar Mizwar. Al-Habsyi. Hadir. Alfia. Hadir. Arfa. Hadir. Arkan. Oke, semoga. Dulu ya, absennya gitu aja. Oke, coba semangat ya belajarnya. Supaya makin semangat, kita tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat.
namanya rukun haji. Sudah pernah pergi haji belum? Belum. Ya Bulia doakan, insya Allah nanti semuanya pergi haji. Sebelum pergi haji beneran, nanti kita praktek dulu ya. Sekarang coba Bulia mau nyalakan dulu, kamu semua memperhatikan ke papan tulis ya. Oke, siap. Ibadah apa nak? Ibadah haji. Apa ini ibadah haji? Nah, pergi haji. Apa ini ibadah haji? Mari kita lihat. Nah, pengertian ibadah haji. Nah, coba dibaca sama-sama. Haji adalah kunjung ke Baitullah untuk menunaikan beberapa amalan haji. Haji merupakan rukun Islam kelima dan wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang mampu. Mampu di sini berarti mampu secara materi, fisik, dan mental. Berarti pergi haji itu untuk orang-orang yang mampu. Semua juga mampu nak. Mampu dalam arti materi, keuangan, ya. Materinya, uangnya harus cukup. Lalu fisiknya, lalu mentalnya, ya. Ketentuan haji. 1. Syarat haji. Apa itu syarat haji? Harus Islam. 2. Balik. 3. Berakal. 4. Mampu. 5. Merdeka. Artinya tidak dalam penjara mereka ya. Nah ini 5 syarat haji. Kalau kamu sudah ini semua bisa. Islam, bisa belum? Islam, alhamdulillah. Balik, udah balik belum? Belum. Balik usia balik di atas usia. Kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Berakal, kamu sudah berakal. Mampu, udah mampu belum? Belum punya uangnya ya. Dan nanti kita pergi haji jika mampu, udah mampu ya. Merdeka, tidak dalam keadaan terikat atau penjara. Rukun haji, ada berapa rukun haji? Ada 6. Yang pertama, ihram disertai. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf sebanyak 7 kali. Keempat, syai. Keenam, 5, halul. Yang keenam, tertib. Larangan haji. Nah, dalam haji ada juga larangan-larangannya ya, yang tidak boleh dilakukan. Bagi laki-laki, bagi perempuan, ada bagi laki-laki dan bagi perempuan. Bagi laki-laki memakai pakaian berjahit, jadi nggak boleh dipakai baju kayak gini ya, kayak baju kamu pakai ini baju berjahit nggak? Jadi tidak boleh laki-laki pakai. Laki-laki pakainya kain panjang, namanya kain ihram ya, cuma kain doang yang boleh dipakai, nggak boleh pakai baju yang berjahit. Yang kedua, memakai sepatu menutup mata kaki. Nah berarti laki-laki nggak boleh pakai kaos kaki, nggak boleh. Sepatu aja nggak boleh yang menutup mata kaki. Tahu nggak mata kaki kamu? Ya nggak boleh tertutup bagi laki-laki ya, nggak boleh. Bagi perempuan, bagi laki-laki lagi memakai penutup kepala, berarti tidak boleh pakai peci, nggak boleh. Jadi kalau ada orang berhaji pakainya kain doang kayak ihram, tidak pakai sendal nyeker, nggak pakai peci, ya bukan seperti itu. Kalau bagi laki-laki ya boleh. Bagi perempuan menggunakan kaos tangan dan menutup muka. Jadi kalau lagi pergi haji jangan pakai sarung tangan, bolehnya hanya menutupi belakangnya ini. Mukanya tangan nggak boleh ya, jangan ditutup, dibuka. Juga tidak boleh memakai apa tuh? Cadar ya, masker, cadar dibuka, jangan dipakai. Boleh pakai cadar, boleh pakai masker untuk menghalangi debu aja saat jalan. Sampai di Mekah, sampai di Ka'bah dibuka, jangan pakai masker atau cadar. Oke? Bagi laki-laki dan perempuan memakai wangi-wangian. Nah, pakai minyak wangi boleh nggak? Jangankan minyak
wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian amalan dalam ibadah haji yang apabila tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Bisa sah tapi harus membayar dam. Apa itu dam? Membayar denda. Hajinya nggak sah kalau dia tidak melaksanakannya, tapi bisa sah kalau dia membayar denda. Biasanya dendanya mahal. Apa ini dendanya? Nah, termasuk wajib haji itu niat atau ihram, pakai baju ihram. Itu niat haji ya, niat ya. Atau ada mikot. Mikot itu mengambil niat di suatu tempat jauh dari kota Mekah. Kita harus pergi dulu dari kota Mekah, pakai ihram, lalu berniat, baca niatnya. Nawaitul hajjah lirafil. Nah, itu namanya niat haji. Mabit di Musdalifah. Nah, nanti kita praktekkan ya. Menginap di Musdalifah, bawahnya pasir. Nginepnya bukan di hotel, atasnya langit, bawahnya pasir. Nginepnya bukan di hotel ya. Jangan bilang di hotel. Jadi kamu berdebu, ya memang kotor. Nanti pada badannya baju pada kotor semua. Melangkah jumroh di Aqabah. Nabi tetap menginap di Mina, bukan di hotel, tapi di tenda. Tenda penginapan di Mina. Kalau di Musdalifah nggak ada tendanya. Kalau di Mina ada tendanya. Melangkah jumroh ulah Wusta Aqabah 3 kali. Jaraknya jauh ya. Jaraknya 8 km. Seperti dari sini sampai ke Bayoran, jalan kaki. Enak nggak? Siapa yang orang tuanya sudah pergi haji? Nah, ditanya di rumah, bener gak kata Buya? 8 kilo jalannya di terowongan Mina. Benar. Tawaf wada mengelilingi Ka'bah. 7 kali putaran ya mengelilingi Ka'bahnya. Nanti kita praktekkan ya. Nah, denda dibedakan menjadi 2. Dan itu apa tadi Buya bilang? Denda. Ini adalah hikmah haji. Nah, apa hikmah haji? Membentuk sikap disiplin, menambah ketakwaan, menambah pemahaman terhadap sejarah, bukti taatan kepada Allah dan Rasul-Nya, memperkuat ukhuwah Islamiyah, membentuk dan menjadi pribadi yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mengerti. Nah, Sampai di sini ada yang mau bertanya? Alhamdulillah. Siapa namanya? Raska Rianto Putra. Masih Raska, silakan bertanya. Apakah perbedaan haji dan umroh, Bu? Apakah perbedaan haji dan umroh? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Apa, Dama? Silakan. Haji itu apa? Melaksanakan. Iya, nggak apa-apa melaksanakan ibadah. Ada lagi yang mau jawab? Apa bedanya haji dan umroh? Nah, benar ya. Haji itu dilaksanakan setahun sekali. Dan haji itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Ada di dalam rukun Islam. Kalau umroh dilaksanakannya kapan aja boleh dan sunnah, tidak ada di dalam rukun Islam. Itu bedanya haji dan umroh. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Mengerti, alhamdulillah. Oke, sekarang sebelum mulai berikutnya, Buya akan memberikan tayangan video tentang ibadah haji. Senang menyaksikan video? Senang ya? Oke, kita saksikan video dulu ya. Tata cara ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana runtunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah.
Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan ada persiapan sebelum ihram, mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah setelah ihram dan persiapan seluruh jemaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sampai berwudu di padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamaah qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit di Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Dan dilanjut sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjut dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah tersediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan jumroh. Terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah atau biasa disebut tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji ini. Oke, sekarang kita sudah menonton video. Nah, sekarang coba kita praktek tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Kalau mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7 kali. Setiap satu putaran bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca doa apa aja boleh. Rabbi zidni. Rabbi doa apa saja boleh ya. Bulia akan bagi kelompok ya untuk mengikuti putarannya per kelompok. Sekarang maju kelompok 1 dulu. Ayo sini. Maju kelompok 1 dulu. Ayo. Sini. Berdiri semuanya, berdiri di sini. Laki-laki perempuan di belakang, laki-laki. Sini. Lanjut. Sini coba semua rumah. Ayo. Akan orang sini satu kelompok. Laki perempuan di belakang. Perempuan di belakang. Bukannya bagi. Mengelilingnya tidak usah pegangan ya. Nah, tidak usah pegangan ya. Kelilingi Ka'bah dari sini. 1 putaran pelan-pelan ya. Ya, mulai. 1, 2, 3. Subhanallah. Dalam hati. Baca apa-apa dikencengin juga. Pelan-pelan. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Stop. Itu 1 putaran. Lakukan sampai 7 kali. Ya, lakukan. Terus, subhanallah. Jauh dikit, jauhkan dikit, mundur dikit, jauh dikit, jauh. Jauh dikit, Mak. Jauh dikit, sini. Arahnya di sini sedikit. Nah, terus jauh dikit, jauh dari kameranya jauh. Subhanallah, 7 kali putaran ya. Selesai.
selesai sudah kali. Nah, silakan boleh duduk. Nah, duduk. Lanjut. Duduk. Kamu yang potong ya. Sini depan. Ayo, mulai. Ya, agak menjauh nih dari kamu, agak menjauh ya. Ayo, mulai. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Mana suaranya? Wallahu akbar. Nah, Allahu akbar gitu. Nah, pintar. Nah, ya. Sudah 7 putaran, silakan duduk. Nah, kamu sekarang. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Ikhlas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Nah, kita cukup. Oke, sekarang sudah selesai kita belajar rangkaian haji. Sudah nonton video, sudah praktek langsung. Nah, sekarang kuliah kasih kalian tugas ya. Oke, mau jadi tugas? Ya. Tugasnya adalah kalian membuat peta konsep tentang hikmah haji. Tadi Buya sudah tayangkan di video. Hikmah haji itu apa? Ada kan? Nah, sekarang Buya bagikan tugasnya. Kalian tulis apa itu hikmah haji ya. Masukkan dalam peta konsepnya. Kertas boleh langsung dikerjakan. Tulis namanya. Tulis namanya ya. Nama tulis. Kelas juga ditulis. Langsung dikerjakan. Ya, tulis. Apa itu hikmah haji? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh ambil kertasnya ya. Alhamdulillah, pintar semuanya. Terima kasih. Pintar. Sudah mengerti kalian semuanya ya? Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas. Alhamdulillah kalian mengerti apa itu hikmah haji ya. Kalian mengerti? Tugasnya sudah dikumpulkan. Alhamdulillah. Sekarang ada nggak yang mau memberikan kesimpulan? Siapa yang memberikan kesimpulan? Siapa yang memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini? Siapa namanya? Azam. Mas Azam, silakan Azam. Oh, dia dibaca nggak apa-apa. Azam sudah tulis ya? Ya boleh, silakan Azam baca. Ini aja sedikit di tengah-tengah biar teman-temannya dengar. Siapa namanya? Azam, ya kencang. Kesimpulannya adalah haji itu adalah berkunjung ke Baitullah atau rumah Allah. Haji ada dalam rukun Islam yang kelima dan haji wajib bagi yang mampu. Syarat haji itu harus Islam, balik dan berakal. Rukun haji itu
Terima kasih Azam. Azam sudah melakukan kesimpulan ditulis pinter. Sebelum maju ke depan, Azam menulis dulu kesimpulan dari materi kita hari ini tentang rukun haji. Ya, sudah mengerti dia apa saja wajib haji, rukun haji, syarat haji, hikmah haji. Semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah haji. Kalau nanti kita sudah balik, sudah cukup umur, karena syarat pendaftar haji adalah usianya di atas 12 tahun. Ini sudah 12 tahun belum? Belum, baru 11 tahun, kelas 5. Nah, berarti nanti kalau udah SMP boleh daftar. Ya, kita setelah ini kita pergi haji bareng-bareng, mau nggak? Hari ini kita belajar tentang haji, kita praktek tentang haji. Nanti beberapa tahun ke depan kita pergi haji bareng-bareng. Amin. Ya, mungkin pelajaran kita hari ini tentang haji, ibadah haji cukup sampai di sini. Sudah ada yang memberikan kesimpulan, alhamdulillah sudah mengerti. Minggu depan kita rubah, kita ganti dengan ibadah kurban. Sekarang ibadah haji, minggu depan kita belajar tentang ibadah